Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita masih tentang bacaan gharib, yaitunya kalimah dha'fin dan dha'fan. Dha'fin dan dha'fan. Yang mana dha'fin dan dha'fan ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54. Kenapa dengan kalimat dha'fin dan dha'fan itu? Kita lihat kalimahnya ini. Ini untuk dha'fin ada dua, dan satu lagi dha'fan. Jadi cara baca dha'fin dan dha'fan dalam surah Ar-Rum ayat 54 ini ada dua. Yang pertama, kita kekalkan baca dha ini baris di atas. Dha ini baris di atas, dha ini baris di atas. Itu cara yang pertama. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Jadi cara yang pertama, dha ini kita kekalkan baris di atas. Dha'fin, dha'fin, dan dha'fan. Dan cara yang kedua adalah dha ini yang asalnya baris atas bisa kita baca dengan baris depan. Menjadi seperti ini. Dha'fin. Dha'fin menjadi dha'fin. Dha'fin menjadi dha'fin. Dan dha'fan ini pun baris atas bisa dibaca dengan baris depan. Dha'fan. Nah, ini cara baca yang kedua. Oke, kita contohkan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, jadi cara baca yang kedua, dha ini kita ubah menjadi baris depan. Dha'fin dan dha'fan. Jadi itulah cara baca surah Ar-Rum ayat 54 ini. Ada dua cara baca tadi. Yang pertama dengan baris atas, dan yang kedua dengan baris depan. Baiklah, kita masih membicarakan tentang bacaan gharib, yaitunya shad dibaca sin. Ada huruf shad dibaca sin. Jadi berkenaan dengan bacaan gharib ini, apa itu? Karena masih ada yang bertanya. Bacaan gharib yaitunya bacaan yang asing. Bacaan yang asing dalam Al-Quran, karena contohnya sedikit dan ada yang kaedahnya menyimpang dari kaedah tajwid dasar. Jadi bacaan yang asing ini, contoh yang sedikit kita temukan dan kaedahnya tidak sesuai dengan kaedah tajwid dasar, itu disebut dengan bacaan gharib. Bacaan yang tidak mengikut kaedah dasar tajwid. Nah, sekarang kita membahas tentang shad dibaca sin. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang shad ini dibaca sin. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 245 ini. Jadi di sini ada huruf sin di atas huruf shad. Jadi ini maksudnya adalah yang dibaca huruf sin. Oke, shad dibaca sin, yang dibaca adalah huruf sin. Kita contohkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu. Wa yabsutu. Jadi yang dibaca huruf sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini yang pertama. Yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 69 ini. Jadi ada huruf sin di atas huruf shad. Yang dibaca adalah huruf sin. Nah, kita baca dari sini. Wazadakum fil khalqi bastah. 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 Nah, yang dibaca adalah huruf sin, bukan shad. Bastah. Ini yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 69. Yang ketiga dalam surah At-Tur ayat 37 ini. Ini dalam mushaf Madinah. Jadi dalam mushaf Madinah ini sinnya di bawah huruf shad. Sedangkan dalam mushaf Indonesia sinnya di atas huruf shad. Nah, beda ya. Mushaf Madinah sinnya di bawah huruf shad. Mushaf Indonesia sinnya di atas huruf shad. Apa maksudnya? Yaitu bisa dibaca dua-duanya. Bisa dibaca sin, bisa dibaca sha. Bisa dibaca sin, bisa dibaca sha. Kita baca untuk yang shad dulu. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Musaytirun sha, sha. Musaytirun. Itu untuk huruf sha. Sekarang kita baca yang huruf sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. 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 Jadi untuk surah At-Tur ayat 37 ini bisa dibaca dua-duanya. Bisa huruf sin, bisa huruf shad. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang bacaan gharib, iaitunya sifir. Apa itu bacaan gharib sifir? Terlebih dahulu kita harus tahu sifir itu apa. Sifir itu adalah tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf. Nanti kita menemukan di atas huruf tersebut tanda bulat. Ada tanda bulat kecil di atas huruf. Itu sifir namanya. Sedangkan sifir itu terbagi kepada dua. Yang pertama sifir mustadir, yang kedua sifir mustatil. Oke, ada dua. Jadi kita akan membahas satu persatu sifir ini. Yang pertama sifir mustadir. Apa itu? Iaitunya ada tanda bulat kecil tidak lonjong di atas huruf dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi ketika wasal, ketika bersambung, maupun waqaf atau berhenti. Jadi sifir mustadir ini bentuknya bulat kecil saja, tidak lonjong. Dan maksud tidak berfungsi itu iaitunya dibaca pendek saja. Ketika wasal atau bersambung dibaca pendek, ketika waqaf atau berhenti pun dibaca pendek. Jadi apakah kita mau sambung atau wasal, berhenti atau waqaf, itu dua-duanya dibaca pendek. Itu sifir mustadir. Selanjutnya sifir mustatil, iaitunya tanda kecil berbulat panjang. Ini lonjong. Kalau ini tadi bulat kecil saja, kalau ini dia lonjong bentuknya dan terletak di atas satu huruf, yang berfaedah huruf tersebut dihilangkan atau tidak berfungsi ketika wasal atau bersambung dan berfungsi ketika waqaf. Maksudnya adalah
Ketika wasal atau bersambung itu dibaca pendek. Sedangkan ketika waqaf atau berhenti itu dibaca panjang. Nampak ya? Mustadir ini tidak lonjong, bulat kecil biasa. Sedangkan sifir mustatil ini berbentuk lonjong. Sifir mustadir ketika wasal atau bersambung, waqaf atau berhenti dibaca pendek. Sedangkan sifir mustatil yang berbentuk lonjong itu ketika wasal atau bersambung dibaca pendek. Ketika waqaf atau berhenti dibaca panjang. Untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat terus kepada ayatnya. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 67. Sebenarnya contoh sifir mustatil ini masih ada lagi ya. Cuman kita hanya bawakan surah Al-Ahzab saja. Ini sifir mustatil. Jadi kalau kita berhenti adalah dibaca panjang. Kalau kita berhenti di sini itu dibaca panjang. Sedangkan kalau kita sambung dari sini ke sini, dari ayat 66 ke ayat 67 itu dibaca pendek saja. Sekarang kita contohkan untuk yang dibaca panjang. Kita akan berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasulah wa qalu rabbana. Sama dengan ini kita berhenti di sini. Dari sini kita mulai. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim. Jadi kalau kita berhenti di sini itu dibaca panjang. Tapi kalau kita ingin teruskan dari ayat 66 ke ayat seterusnya itu dibaca pendek. Contohnya, yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Jadi kalau kita teruskan ini menjadi pendek. Kita ingat ya, ini bentuknya lonjong. Oke. Ini pun kita sama. Kita mulai dari sini. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim. Jadi poinnya adalah kalau kita berhenti pada sifir mustatil yang berbentuk lonjong ini, kalau kita berhenti itu dibaca panjang. Tapi kalau kita teruskan ke ayat setelahnya itu dibaca pendek. Ini contoh dalam surah Al-Ahzab. Contoh lagi satu pada surah Al-Insan ayat 15 sampai 16. Ini yang berbentuk lonjong, sifir mustatil. Sedangkan lagi satu ini. Ini sifir mustadir, bentuknya bulat kecil saja. Nampak ya bedanya? Mustadir itu bulat kecil saja, sedangkan sifir mustatil itu bulat lonjong, bulat memanjang dia. Jadi kalau sifir mustatil tadi, kalau kita berhenti menjadi panjang, tapi kalau kita teruskan menjadi pendek. Kita contohkan untuk sifir mustatil, kita akan berhenti di sini. Wa akwabin kanat qawarira. Oke, kita berhenti, kita panjangkan. Seterusnya qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ini contoh yang berhenti. Kalau kita teruskan, maka ini menjadi pendek. Kita baca dari sini. Wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
Jadi sifir mustatil itu ini bentuknya lonjong. Kalau berhenti dibaca panjang, tapi kalau kita teruskan ke ayat setelahnya itu dibaca pendek. Nah, itu sifir mustatil. Sedangkan sifir mustatil ini, apakah kita mau berhenti di sini atau kita teruskan bacaannya, tetap dibaca pendek. Nah, kita baca qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Itulah penjelasan tentang sifir mustadir dan sifir mustatil. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.